Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah Sistem Operasi. Pada pertemuan kali ini saya akan melanjutkan tema pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang deadlock dan thread, di mana untuk pertemuan kali ini akan dibahas khusus masalah thread saja. Baiklah, kita langsung saja masuk ke inti dari materi pada pertemuan kali ini. Untuk istilah thread ini sudah pernah dibahas pada pertemuan sebelumnya, dan memang untuk istilah thread ini erat kaitannya dengan kegiatan scheduling atau penjadwalan yang terjadi di dalam sebuah sistem operasi. Nah, untuk thread yang akan kita bahas ini, pemahamannya adalah merupakan unit terkecil dalam suatu proses yang bisa dijadwalkan oleh sistem operasi. Jadi bisa dikatakan sekali lagi bahwa thread ini merupakan bagian terkecil dari sebuah kegiatan, sebuah proses, sebuah kejadian yang biasanya bisa dijadwalkan oleh sistem operasi. Yang kedua, thread ini merupakan sebuah status eksekusi, di mana untuk status eksekusi itu sendiri meliputi ada ready, running, suspend, block, queue, dan lain-lain. Ya, jadi ini yang kita lihat dari status eksekusi. Sekali lagi ada proses atau state ready, berarti posisi siap ya untuk dilakukan eksekusi. Kemudian running ini proses sedang dijalankan, sedang berproses. Kemudian suspend ini satu keadaan di mana ada penundaan karena menemukan satu proses yang memiliki beberapa kendala, salah satunya diantaranya tidak tersedianya sumber daya yang nanti akan dipergunakan oleh proses tersebut, sehingga dilakukan suspend dulu sampai nanti waktunya aman dan sumber daya yang dibutuhkan sudah tersedia, seperti itu. Untuk block ini berlaku situasi di mana posisinya jika memang sudah tidak bisa dikerjakan. Ya, jadi sudah ada kondisi di mana proses tersebut ternyata di satu sisi menimbulkan sumber daya yang cukup banyak, yang kedua menimbulkan waktu yang cukup panjang juga, sehingga akhirnya diblok atau tidak dijalankan. Dan satu lagi yaitu queue. Kalau queue ini lebih mengarah kepada waktu ya. Jadi mana proses yang akan dieksekusi terlebih dahulu dengan catatan waktu. Di mana untuk waktu itu kan ada proses yang dijalankan dalam waktu yang cukup singkat. Ada proses yang dijalankan dalam waktu yang sedang atau medium time begitu ya. Kemudian ada juga proses yang dijalankan dalam waktu yang cukup lama. Nah, dengan adanya queue ini nanti akan diatur dan dijadwalkan sesuai dengan waktu yang masuk pada saat itu. Nah, kemudian yang ketiga, thread kadang disebut sebagai proses ringan atau lightweight, karena jenis thread kita pernah membahas pada beberapa materi sebelumnya, itu ada dua, salah satunya yaitu lightweight. Kemudian yang keempat, unit dasar dari sistem utilisasi pada prosesor CPU. Jadi thread ini termasuk sebagai salah satu bagian dari sistem utilisasi pada CPU atau prosesor. Nah, berikutnya di dalam thread itu terdapat ada ID thread, kemudian ada program counter, kemudian ada register, dan ada tag. Ya, ini adalah beberapa bagian yang terdapat di dalam thread. Saya ulangi, ada ID thread, ada program counter, register, dan tag. Sebuah thread itu berbagi kode section, data section, dan resource sistem operasi dengan thread yang lain yang memiliki proses yang sama. Nah, ada satu yang unik dari thread ini, bahwa thread itu akan melakukan sharing maksudnya ya, untuk kode section, data section, dan resource sistem operasi khususnya untuk proses-proses yang memiliki kegiatan yang sama.
Nah, ini adalah pemahaman dari trade. Kalau digambarkan seperti ini. Jadi ini adalah sebuah rangkaian proses di mana di dalamnya ada beberapa trade yang dimasukkan, dan dari proses yang dijalankan ini tentunya membutuhkan waktu untuk mengerjakan antara trade yang pertama ke trade yang kedua, trade yang ketiga, dan seterusnya. Nah, ini adalah gambaran atau pemahaman tentang trade. Untuk trading adalah sebuah lightweight proses, yaitu proses sederhana yang mempunyai trade tunggal yang berfungsi sebagai pengendali atau controller. Multi trading adalah proses dengan trade yang banyak dan mengerjakan lebih dari satu tugas dalam satu waktu. Kalau kita perhatikan dari gambar berikut ini, bagian yang kiri ini menunjukkan gambar single threaded proses. Ya, jadi di sini menunjukkan satu bentuk proses single dari trade, di mana dia memiliki, kan tadi bagian-bagiannya ada kode, data, files, register, dan stack ya. Nah, di sini dilihat hanya ada satu trade saja yang bekerja. Nah, pada gambar yang berikutnya ini menunjukkan multi-threaded proses. Jadi ini menunjukkan beberapa thread yang banyak ya bekerja bersama dan berbagi, bisa share di sini untuk kode, data, files, register maupun stack. Itu bisa di-sharing dengan catatan melakukan proses yang sama. Dia bisa melakukan sistem sharing atau berbagi. Ini untuk multi-threaded proses. Nah, ini adalah gambaran sederhana, satu bentuk thread, yang satunya single, yang satunya multi. Untuk yang single, bagian-bagiannya sudah jelas, ada code, data, files, register, dan stack. Nah, masing-masing bagian itu jika di dalam multi-thread proses, itu bisa saling sharing atau berbagi dengan catatan prosesnya sama. Nah, kemudian apa sih keuntungan dari multi trading? Yang pertama, responsif atau tanggap. Kita ketahui bahwa multi trading mengizinkan program untuk berjalan terus, walaupun pada bagian program tersebut diblok atau sedang dalam keadaan menjalankan operasi yang lama atau panjang. Sebagai contoh, multi-thread web browser dapat mengizinkan pengguna itu berinteraksi dengan suatu thread ketika suatu gambar sedang di-load oleh thread yang lainnya. Yang kedua, pembagian sumber daya. Secara default, thread membagi memori dan sumber daya dari proses. Ketika thread berjalan pada data yang sama, thread tersebut bisa berbagi cache memori ekonomis, di mana pada bagian ekonomis ini mengalokasikan memori dan sumber daya untuk membuat proses adalah sangat mahal. Alternatifnya, karena thread membagi sumber daya dari proses, ini lebih ekonomis untuk kemudian selanjutnya membuat thread. Yang keempat, pemberdayaan arsitektur multiprosesor. Keuntungan dari multithreading ini dapat ditingkatkan dengan arsitektur multiprosesor, di mana setiap thread itu dapat berjalan secara paralel pada prosesor yang berbeda-beda. Pada arsitektur prosesor tunggal, CPU biasanya berpindah-pindah antara setiap thread dengan cepat, sehingga terdapat ilusi paralelisme. Tetapi pada kenyataannya, hanya satu thread yang berjalan di setiap waktu. Berikutnya adalah kerugian multithreading. Multiple thread
ini bisa mengganggu satu sama lain saat berbagi hardware resource atau sumber daya, misalnya saja pada cache memori. Yang kedua, execution time atau waktu proses dari sebuah single thread tidak dapat diimprove atau ditambah, tapi malah bisa diturunkan. Ini terjadi karena penurunan frekuensi yang dibutuhkan ketika terjadi pergantian thread yang berjalan. Yang ketiga, harus ada dukungan dari hardware ataupun software untuk melakukan multithreading. Nah, ini adalah beberapa kerugian jika kita menggunakan multithreading. Coba kita lihat dulu dari keuntungannya dan kerugian yang ada ya. Untuk keuntungan dari sisi responsif atau tanggap. Jadi kalau dilihat di sini, multithreading ini mengizinkan program untuk berjalan terus, walaupun pada bagian program tersebut diblok atau sedang dalam keadaan menjalankan operasi yang lama atau panjang. Ini satu bentuk keuntungan, jadi tidak usah khawatir program apapun yang mungkin sekiranya cukup berat, cukup membutuhkan waktu yang lama untuk dijalankan, itu masih bisa dijalankan dengan mudah di posisi multithreading. Ini salah satu keuntungannya. Tidak usah khawatir di-cut, tidak usah khawatir dipotong seperti itu atau ditutup, dihentikan ya. Jadi di sini meskipun pada bagian program yang dijalankan tersebut ada yang diblok atau sedang dalam keadaan running yang belum selesai, itu tetap diizinkan untuk dijalankan. Ini kelebihannya yang pertama. Kemudian untuk keuntungan yang kedua, pembagian sumber daya. Jadi dengan adanya sistem share atau berbagi, maka di sini ketika thread berjalan pada data yang sama, otomatis dia juga bisa berbagi cache memori dengan baik dengan yang lain. Nah, ini untuk pembagian sumber daya tersebut menyesuaikan dengan kegiatan dari thread tersebut. Jika posisi running, ya, atau jika posisinya lagi suspend atau mungkin posisinya lagi ready, itu semua sudah ada pembagian sumber daya sesuai dengan proses yang sama tentunya. Nah, kemudian yang ketiga secara ekonomis, jadi mengalokasikan memori dan sumber daya untuk membuat proses itu ternyata cukup mahal, ya. Nah, di sini alternatifnya karena thread tadi sifatnya sharing, berbagi sumber daya, ini lebih ekonomis. Jadi tidak usah membuat sendiri seperti itu. Nah, kemudian yang keempat, pemberdayaan arsitektur multiprosesor. Jadi dengan adanya pemberdayaan arsitektur multiprosesor ini diharapkan CPU yang biasanya itu berpindah-pindah antara setiap thread dengan cepat sehingga terdapat ilusi paralelisme, ini ternyata hanya satu thread yang berjalan di setiap waktu dengan adanya pemberdayaan arsitektur multiprosesor ini. Yang tadinya butuh waktu juga ya untuk berpindah-pindah, sekarang cukup satu saja yang dikunjungi dan prosesnya juga tentunya lebih cepat. Ini tadi keuntungan-keuntungan dari menggunakan multithreading. Responsif, pembagian sumber daya, ekonomis, dan pemberdayaan arsitektur multiprosesor. Nah, untuk kerugiannya sendiri, bisa saja pada saat melakukan multiple thread ini ada gangguan antara satu dan lain saat berbagi sumber daya. Ya, ini bisa saja terjadi, tetapi gangguan ini tidak mengakibatkan hal yang fatal. Kemudian yang kedua, execution time ini tidak bisa ditambah, malah justru bisanya diturunkan. Nah, ini satu bentuk kerugian juga karena kita pengennya itu kalau bisa ditambah berarti waktu untuk melaksanakan proses itu bisa lebih panjang, harapannya seperti itu. Tapi ini tidak bisa, malah bisanya diturunkan. Nah, hal ini terjadi karena adanya penurunan frekuensi. Ya, ketika terjadi pergantian thread yang berjalan, ternyata ada dampaknya ya penurunan frekuensi tadi. Kemudian harusnya
di sini kalau melihat yang ketiga, kerugian ini dibutuhkan dukungan dari hardware atau software. Nah, jadi memang kalau kita menggunakan model multi trading ini harusnya sudah kita persiapkan dari sisi hardware maupun software sehingga nantinya ketika ada permasalahan dengan support dari sisi hardware maupun software ini bisa diselesaikan ya. Tetapi jika kita tidak menyiapkan itu sebelumnya, kita akan kesulitan. Nah, kalau kita sudah tahu kerugiannya seperti ini, maka nanti ketika akan ada kegiatan atau kejadian dengan menggunakan multi trading ini, kita sudah menyiapkan beberapa hal yang diharapkan jangan sampai mengganggu atau menghambat jalannya trade tadi. Nah, untuk model-model trading, yang pertama kernel level trading. Kernel ini memiliki trade yang dibuat oleh pengguna yang berkorespondensi one by one dengan entitas-entitas yang terjadwalkan yang berada di kernel. Ini merupakan implementasi atau penerapan paling sederhana dari trading. Untuk trade, kernel didukung langsung oleh sistem operasi. Karena ini sudah bawaan ya. Kemudian yang kedua, pembuatan, penjadwalan, dan manajemen trade biasanya dilakukan oleh kernel pada kernel space. Yang ketiga, pengaturan trade dilakukan oleh sistem operasi. Sehingga pembuatan dan pengaturan kernel trade menjadi lebih lambat dibandingkan user trade. Saya ulangi sekali lagi, pengaturan trade dilakukan oleh sistem operasi. Akibat dilakukan oleh sistem operasi, maka pembuatan dan pengaturan kernel trade itu menjadi jauh lebih lambat dibandingkan user trade. Ya, ini adalah model-model trading. Yang kedua, user level trading, di mana pada model ini sebuah pemetaan N-1 yang berarti bahwa semua level aplikasi trade dipetakan ke entitas tunggal yang ada di kernel. Dengan pendekatan ini, switching proses dapat dilakukan dengan sangat cepat. Trade pengguna didukung kernel serta diimplementasikan dengan pustaka atau library trade pada tingkatan pengguna. Yang kedua, pustaka atau library menyediakan fasilitas untuk pembuatan trade, penjadwalan trade, dan manajemen trade tanpa dukungan dari kernel. Ketiga, semua pembuatan dan penjadwalan trade dilakukan dalam ruang pengguna tanpa campur tangan dari kernel. Nah, ini adalah model yang kedua, yaitu user level trading. Nah, berikutnya kita akan melihat penggunaan trade di dalam sistem operasi. Kita lihat di sini untuk penggunaan trade di dalam sistem operasi. Sistem operasi ini telah mendukung proses multitrading, di mana pada multitrading tadi sesuai yang sudah dibahas sebelumnya, itu akan menggunakan sistem sharing atau berbagi sumber daya yang dimiliki. Nah, jadi di sini pada satu proses itu bisa terjadi beberapa kegiatan trade. Kemudian jika prosesnya sama, maka trade itu bisa saling berbagi. Yang kedua, setiap sistem operasi biasanya memiliki konsep tersendiri dalam mengimplementasikannya. Kemudian yang ketiga, sistem operasi dapat mendukung trade pada tingkatan kernel maupun tingkatan pengguna. Jadi untuk sistem operasi sendiri, ini dia mensupport trade pada tingkatan kernel maupun tingkatan pengguna. Kemudian sistem operasi juga sudah mensupport proses multitrading. Dan selain itu, sistem operasi sudah memiliki konsep sendiri dalam implementasi tentang trade ini.
Ya, jadi ini merupakan satu bentuk dukungan dari sistem operasi yang terjadi, ya. Dan di sini untuk proses trade tidak usah khawatir ya, karena di sini sudah ada support dari sistem operasi, mulai dari dukungan terhadap multi trading, memiliki konsep tersendiri dan mendukung trade pada tingkatan kernel dan tingkatan pengguna. Nah, sekarang kita lihat satu bentuk ilustrasi dari many to one. Ini adalah gambar kernel trade, kemudian ini user trade. Kita lihat bahwa user trade di sini ada beberapa. Nah, penjelasan dari ilustrasi ini, yang pertama memetakan beberapa trade tingkatan pengguna. Jadi untuk user trade-nya ini dipetakan dulu. Ada berapa unit yang akan menggunakan. Nah, kemudian setelah memetakan beberapa trade tingkatan pengguna ke sebuah trade tingkatan kernel, pengaturan trade dilakukan dalam ruang pengguna sehingga efisien. Ya, namanya efisien itu berarti terkait dengan waktu, biaya, tenaga. Kemudian hanya satu trade pengguna yang dapat mengakses trade kernel pada satu saat. Meskipun ini memiliki banyak trade pengguna, tapi untuk proses pengaksesan itu hanya satu trade yang bisa mengakses trade kernel pada satu saat. Ini untuk keterangan dari many to one. Berikutnya one to one. Kita lihat dari ilustrasi berikut, ini adalah kernel. Setiap kernel memiliki satu user trade, ya, tidak sama dengan tadi ya. Ini hanya satu kernel dipakai untuk bersama-sama, ada banyak. Itu many to one. Nah, kalau yang ini satu kernel dipakai untuk satu unit, ya, untuk satu trade seperti itu. Satu user trade. Ini satu persatu. Kita lihat gambaran atau ilustrasinya itu sendiri-sendiri. Nah, di sini memetakan setiap trade tingkatan pengguna ke trade kernel. Dipetakan dulu arahnya kemana. Kemudian, model ini akan menyediakan lebih banyak concurrency dibandingkan model many to one. Ya, jadi ini model dari one to one. Berikutnya ada many to many. Kalau kita lihat dari ilustrasi gambar berikut ini adalah kernel trade, ada beberapa kernel di sini. Kemudian di sini juga ada beberapa user trade. Nah, di sini untuk masing-masing user trade itu sudah memetakan kegiatan atau prosesnya dengan kernel trade. Pada many to many ini akan mengelompokkan banyak trade pengguna untuk dipetakan ke trade kernel yang biasanya jumlahnya itu lebih sedikit atau sama dengan tingkatan pengguna. Nah, berikutnya akan mengizinkan sistem operasi untuk membuat sejumlah trade kernel. Nah, ini adalah ilustrasi dari model many to many, di mana untuk many to many ini bahkan mengizinkan sistem operasi membuat sejumlah trade kernel sebanyak dari user trade yang menggunakan. Ya. Jadi ini kita bisa melihat perbedaan dari model many to one, di mana hanya ada satu kernel yang dipakai oleh beberapa user trade. Kemudian model yang kedua ini one to one, di mana setiap satu kernel itu akan berhubungan satu dengan user trade. Ya. Kemudian yang satu lagi many to many, di mana sekian banyak kernel itu juga akan berhubungan dengan sekian banyak user trade. Nah, berikutnya yaitu cancellation. Trade cancellation ialah pemberhentian trade sebelum tugasnya selesai. Umpama jika dalam program Java hendak mematikan JVM atau Java Virtual Machine. Sebelum JVM dimatikan, maka biasanya seluruh trade yang berjalan itu harusnya dihentikan terlebih dahulu. Trade yang akan diberhentikan biasa disebut dengan target trade. Pemberhentian target trade dapat terjadi melalui dua cara yang berbeda. Asynchronous cancellation. Suatu trade seketika itu juga memberhentikan target trade.
Yang berikutnya yaitu deferred cancellation. Target trade secara periodik memeriksa apakah dia harus berhenti. Cara ini memperbolehkan target trade untuk memberhentikan dirinya sendiri secara terurut. Itu adalah deferred cancellation. Berikutnya alternatifnya adalah dengan menggunakan deferred cancellation. Cara kerja dari deferred cancellation dengan menggunakan satu trade yang biasanya akan berfungsi sebagai pengindikasi bahwa target trade hendak diberhentikan. Tetapi pemberhentian hanya akan terjadi jika target trade memeriksa apakah ia harus berhenti atau tidak. Hal ini memperbolehkan trade untuk memeriksa ya, apakah ia harus berhenti pada waktu di mana ia dapat dihentikan secara aman dan nyaman. Trade merujuk tersebut sebagai cancellation point. Nah, ini dari kegiatan cancellation, yaitu memberhentikan trade sebelum tugasnya selesai. Jadi dihentikan sebelum waktunya ya, intinya seperti itu. Nah, berikutnya adalah trade pulse. Pada web server yang multi trading ada dua masalah yang nanti biasanya akan timbul. Ukuran waktu yang diperlukan, di mana untuk menciptakan trade untuk melayani permintaan yang diajukan, terlebih pada kenyataannya trade dibuang ketika sesudah menyelesaikan tugasnya. Jadi waktu ini yang dibutuhkan ya untuk trade pulse. Pembuatan trade yang tidak terbatas jumlahnya ini dapat menurunkan performa dari sistem. Solusinya adalah dengan menggunakan trade pulse. Cara kerjanya dengan membuat beberapa trade pada proses startup dan menempatkan mereka ke pulse, di mana mereka duduk diam dan menunggu untuk bekerja. Jadi ketika server menerima permintaan, maka ia akan membangunkan trade dari pool, dan jika trade tersedia, maka permintaan tersebut akan langsung dilayani. Ketika trade sudah selesai mengerjakan tugasnya, maka ia kembali ke pool dan menunggu pekerjaan lainnya. Bila tidak trade yang tersedia pada saat dibutuhkan, maka server menunggu sampai ada satu trade yang bebas. Ini dari trade pulse. Intinya dari trade pool ini adalah membuat beberapa trade pada proses startup dan menempatkan mereka ke pools. Ya, jadi ini membangun trade dari pool, dan jika trade tersedia maka permintaan tersebut baru akan dilayani. Nah, kira-kira apa sih keuntungan dari trade pool itu? Biasanya untuk trade pool ini lebih cepat untuk melayani permintaan dengan trade yang ada dibandingkan dengan menunggu trade yang baru dibuat. Trade pool akan membatasi jumlah trade yang ada pada suatu waktu. Hal ini penting pada sistem yang tidak dapat mendukung banyak trade yang berjalan secara concurrent. Ya, ini adalah keuntungan dari penggunaan trade pool. Oke, itu tadi penjelasan dari tema trade pada kesempatan kali ini. Nah, pada kesempatan ini saya juga akan membuat kesimpulan dari materi deadlock dan trade ya. Jadi intinya untuk deadlock sendiri adalah satu keadaan di mana kita tidak bisa bergerak sama sekali. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bahwa untuk deadlock itu ada beberapa solusi dan cara pencegahan supaya tidak terjadi. Sedangkan pada trade sendiri, ini adalah satu kondisi atau keadaan di mana untuk trade ini lebih mengarah kepada sistem penjadwalan. Ya. Nah, untuk trade sendiri pada sistem penjadwalan itu ada beberapa model. Jadi di sini ada single trade process dan ada multi trade process. Untuk single dikerjakan apa adanya sesuai dengan sumber daya yang ada, mulai dari kode, data, file, register maupun stack. Sedangkan untuk multi trading
Ini pada beberapa kasus atau proses yang memang sama, maka untuk multi-thread proses ini bisa melakukan yang namanya berbagi sumber daya. Nah, ini yang kadang-kadang dengan adanya pembagian sumber daya ini nanti justru akan ada satu hal yang menjadi penghambat khususnya pada kinerja prosesor. Oleh karena itu memang untuk penggunaan multithreading tadi harus multithread tadi harus melihat pada support dari sumber daya yang dimiliki oleh sistem pada saat ini. Begitu ya. Jadi itu tadi untuk thread. Kira-kira itu dulu yang bisa disampaikan. Mohon maaf jika dalam penyampaian ada hal yang kurang berkenan. Akhir kata saya undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.